محمدا رسول الله ويقيني. Ya, betul-betul yang jelas ini contohnya datang ke tempat ibadah yang orang lain yang bukan muslim, kemudian dia melakukan ritual selayaknya agama itu. Dan ini jelas sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada kesamaran tentang kekufuran. Kufur ya, tolong digarisbawahi. Tidak ada kesamaran tentang kekufuran, bukan kefasikan. Apa bedanya kufur dengan fasik? Kalau kufur itu dosanya dosa besar luar biasa. Contohnya adalah ia menyembah Tuhan selain Allah. Itu kekufuran. Namun kefasikan adalah orang muslim yang melakukan dosa-dosa besar. Contohnya seperti apa kefasikan itu yang Allah sampaikan adalah orang-orang munafik. Orang munafik itu fasik, tetapi tidak kufur. Silahkan dibuka Quran surat 9 ayat 67. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang munkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya atau kikir. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang fasik. Iya, jadi orang yang fasik adalah orang-orang yang melakukan perbuatan bertolak belakang dengan kaum muslimin. Di sini ya'muruna bil munkar, menyuruh kepada yang munkar, wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mencegah yang ma'ruf, wa yaqbiduna aydiyahum, dan ya mereka melupakan Allah tabaraka wa ta'ala, nasullaha fanasiyahum, sampai Allah aja dilupakan. Itu. Ini, tapi ingat, ini baru fasik, tidak sampai kepada kekufuran. Itu. Yang ketiga, jelas-jelas dia melakukan dengan terang-terangan, bukan takwil. Samar tidak boleh. Harus betul-betul jelas, seperti melihat matahari di siang hari bolong. Jadi sudah nggak ada takwil lagi, jelas sejelas-jelasnya. Itu syaratnya. Kemudian yang keempat, harus ada bukti, buktinya nyata, dan dalil yang sangat jelas. Dalil yang sangat jelas ini apa? Ada 3, Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' atau konsensus para ulama tentang kekufurannya. Jadi yang bisa menetapkan itu apa? Ulama. Jadi begitu ulama melihat, maka ulama nanti akan mengadakan yang namanya adalah musyawarah. Guna untuk apa? Menetapkan statusnya apa. Jadi tidak sembarangan. Itu. Yang kelima, ada kemampuan atau keluar dari mereka. Maknanya apa? Ketika memberontak, ketika pemimpin tadi jelas-jelas melakukan kekufuran, adakah kemampuan untuk memberontak itu? Kalau enggak, jangan. Kenapa? Manfaat dan madharatnya yang menanggung bukan pelaku itu saja, tetapi semuanya kaum muslimin yang akan menjadi ya sasaran kemarahan dari penguasa yang mau dikudeta tadi, diberontak tadi. Inilah Islam. Jadi menurut Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, syaratnya ada 5. Ini yang pertama. Ulama kedua adalah Syekh Al-Albani rahimahumullah. Ketika ia ditanya
tentang apakah boleh keluar dari penguasa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah, maka penulis ringkas jawabannya kami simpulkan. Apa itu? Tidak boleh keluar dalam rangka memberontak pada zaman sekarang ini. Jelas ya? Tidak boleh keluar atau memberontak pada zaman ini. Ini disebutkan kitab yang sama, halaman 79 sampai 80. Kenapa? Karena mafsadat itu kerusakannya yang diakibatkan jauh lebih besar dengan terbunuhnya atau tertumpahnya darah kaum muslimin dengan sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Bahkan kerusakan di mana-mana jauh lebih besar, bahkan tampak pengaruh yang begitu jelek masyarakat kaum muslimin. Jadi dampaknya bukan hanya saat itu, pertumpahan darah saat itu. Kemudian yang lainnya akan mengecap bahwa kaum muslimin itu teroris. Akhirnya sekarang terbukti kita menjadi sasaran padahal kita tidak melakukannya. Yang melakukan hanya segelintir orang ya, yang mengatasnamakan macam-macam. Tapi lihat nanti, di belakang tadi sudah dijelaskan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di awal-awal Islam ini ada. Mulai dari Rasulullah sampai Khulafaur Rasyidin yang 4. Semuanya dijelaskan dengan jelas. Semoga nanti waktunya terpenuhi. Itu. Kemudian yang ketiga adalah fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah. Beliau wafat tahun 1420 Hijriyah. 1420 Hijriyah berarti beliau wafat berapa tahun yang lalu? Sekarang berapa? Iya, 1444. Ini 1420. Berarti berapa tahun yang lalu? Iya. Kalau menghitung angka ibu-ibu jago umahat, ya kan itu. Apa yang beliau fatwakan ini bisa dilihat dalam kitab Al-Ma'lum min Wajibil Ilaqah Bainal Hakim wal Mahkum, halaman 7 sampai 10, juga 14 oleh Abu Abdullah bin Ibrahim Al-Bulaitid wal Wa'ili. Ada 4 yang difatwakan Syekh bin Baz rahimahumullah. Yang pertama, harus melihat pada maslahat dan mafsadat. Maslahat itu kebaikan, mafsadat itu kerusakan. Jadi sebelum memberontak, hitung. Kalau memberontak nanti kebaikannya apa, kemudian keburukannya seperti apa. Ini menurut beliau. Kemudian yang kedua yang menjelaskan adalah ulama ahlus sunnah. Artinya yang memfatwakan boleh memberontak itu harus ahlinya, bukan golongan tertentu. Sedangkan ahli sunnah bukan golongan, bukan partai, bukan aliran. Itu. Yang ketiga yang harus diperhatikan menurut beliau adalah kaidah menolak bahaya harus didahulukan daripada mengambil maslahat. Jadi dampak-dampaknya harus dihitung dulu. Ini yang dikaji terlebih dahulu daripada maslahatnya. Maslahatnya ya kalau menang, kalau kalah yang abad sekarang telah terjadi ya di Turki, ya kan, di Turki ada yang mau mengkudeta siapa? Yang presiden Turki sekarang? Iya. Padahal ya angkatan-angkatan itu sudah banyak yang ikut. Ternyata kejadiannya gimana?
dia kalah. Akhirnya jadi apa? Masya Allah, kasihan. Ini, jadi dampaknya harus didahulukan, yaitu bahayanya harus didahulukan daripada maslahatnya. Itu. Ini contoh ya, contoh tapi kita nggak boleh melakukan ini. Ini contoh yang tidak benar. Di abad sekarang pun ada. Itu. Yang keempat, jika akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar, sebaiknya harus bersabar. Maka cara yang terbaik yang diajarkan Islam ketika ada penguasa yang zalim, seandainya ada, itu adalah ia hendaklah bersabar. Ini yang dilakukan oleh Imam Ahmad. Ketika ia dizalimi oleh penguasa, kemudian orang-orang datang kepada beliau minta fatwa untuk berperang dengan pemerintah, dengan penguasa saat itu. Apa jawaban Imam Ahmad? Jangan, bersabarlah. Itu luar biasa. Ini ulama yang betul-betul bisa kita jadikan rujukan kejadian yang nyata yang dialami oleh Al-Imam Ahmad rahimahumullah itu. Padahal beliau itu 3 ya kezaliman itu ya penguasa sampai generasi ke generasi yang dialami, tapi beliau tetap dalam keadaan sabar. Itu. Dan ternyata ya keyakinan kita berbeda dengan keyakinan Mu'tazilah. Nah, inilah nanti Mu'tazilah inilah nanti yang merupakan cikal bakal dari kaum Khawarij. Sebetulnya Khawarij itu nanti seperti apa, sejarahnya bagaimana, nanti kita akan sampaikan, mudah-mudahan nanti ada waktunya. Maka lihat di sini, Mu'tazilah merupakan sebuah keyakinan yang aliran yang dimana kemungkaran yang begitu besar yang ditimbulkan, bahkan bahaya-bahaya yang sangat besar. Seperti apa? Timbulnya kericuhan, keributan, perpecahan, pertumpahan darah, kerawanan dari pihak musuh, dan tidak adanya rasa aman bagi kaum muslimin. Ini nanti penjelasannya bisa dilihat di kitab Mu'amalatul Hukam fi Daulil Kitabu was Sunnah oleh Abdus Salam bin Barjas bin Nasir Abdul Karim rahimahumullah. Wallahu a'lam. Itu. Jadi kita tidak dibolehkan memberontak kepada pemimpin berdasarkan 3 fatwa para ulama tadi, Syekh bin Baz, kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin, dan Syekh Al-Albani rahimahumullah. Ini ulama-ulama yang bisa kita jadikan rujukan dalam keilmuannya. Ini ulama mutakhirin ya. Kalau ulama mutaqaddimin ya seperti para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam-imam 4 itu. Baik, mari kita perhatikan. Kemudian ada hal yang begitu menarik dari ketiga ulama tadi, diantaranya Syekh Al-Albani rahimahumullah. Beliau memberikan nasihat kepada para pemuda, yang namanya pemuda itu gimana? Dia mempunyai semangat jihad yang luar biasa. Yang namanya pemuda itu semangatnya gimana? Ghirahnya luar biasa. Tapi hati-hati. Ternyata para pemuda ini harus belajar terus dengan cara apa? Menurut beliau 2 poin. Pertama, tasfiyah. Yang kedua, tarbiyah. Apa itu tasfiyah?
Tasfiyah itu pemurnian ajaran Islam. Jadi pemahamannya terhadap Islam harus dimurnikan dulu. Harus dibersihkan dulu dari hal-hal yang membuat agama Islam ini tidak murni. Ini jadi dalam hal ini dibersihkan dulu pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari syariat. Kemudian setelah dibersihkan, maka baru ditarbiyah. Tarbiyah itu dibina dan pembelajaran. Maknanya, afan jamaah, saya akan berikan contoh antara tarbiyah dan tafsiyah. Tarbiyah ini wadah, di dalamnya berbagai macam keyakinan. Maaf, seperti kita ini keyakinannya kan macam-macam. Baju kita muslim, tapi keyakinannya masih agama lain pun banyak. Maka ini perlu ditafsiyah, dibersihkan. Dibersihkannya gimana? Yang ada ini, kotoran-kotoran ini, contoh aja, masih banyak muslim ketika tahun baru menyalakan apa? Bukan lilin lagi, kembang api, petasan, macam-macam. Padahal itu agama Yahudi, agama Nasrani, agama Majusi. Yang melakukan siapa? itu sejatinya, itulah yang dimaksud. Itu penyimpangan-penyimpangan, bukan dia melakukan itu, wallahu alam, semoga karena ketidaktahuannya, semoga Allah memberikan hidayahnya. Jadi itu yang perlu dibersihkan. Contoh ini tadi, maka ini dibuang dulu, dibersihkan. Dibersihkan, itu namanya tafsiyah. Keyakinan yang menyimpang di luar Islam. Seperti apa? Kalau hamil membawa apa itu? Kalau wanita hamil membawa apa itu? Yang untuk itu peniti apa namanya itu? Macam-macam lah itu. Itu. Nah, itu masih ada banyak. Masih banyak. Nah, kondisi-kondisi seperti itu, ini contoh aja. Maka inilah yang ditafsiyah, dibersihkan dulu, kemudian baru diisi. Nah, diisi ini hendaklah diisi di tarbiyah ini seperti air putih ini. Artinya Islam yang sahih. Seperti itu. Insya Allah kalau ini terjadi dan bisa, Masya Allah. Yakin para pemuda tadi tumbuh dan berkembang, Masya Allah nanti akan menjadi ahli-ahli yang ilmu yang handal di kemudian hari, tidak terbawa arus seperti itu. Karena tantangan yang terjadi adalah begitu banyak bagi umat Islam di kemudian hari. Ini hal yang terjadi dan hal yang patut untuk kita jadikan renungan. Jadi kita ini harus ditafsiyah terlebih dahulu. Kita bersihkan dulu. Kita kan seorang muslim. Pemahaman-pemahaman yang terjadi di luar Islam, ya harus kita buang. Dan kita isi, nah cara salah satu mengisi seperti kajian-kajian ini. Ini namanya tarbiyah. Itu biar diisi dengan yang insya Allah yang. Dan ternyata ma'asyiral muslimin wa iyyakum rahimahumullah, pemberontakan kepada pemerintah adalah ciri khas dari golongan khawarij, dan kalau orang sekarang disebut teroris. Bagaimana terjadinya ini? Seperti apa Khawarij itu? Siapa yang pertama? Dan langkah-langkah yang dilakukannya. Maka Masya Allah, barakallahu fi, ya, atas tulisan ini sangat bagus sekali. Ternyata firqah Khawarij
adalah firqah yang pertama kali muncul dan terjadi umat Islam. Jadi Khawarij ini cikal bakal semuanya nanti. Dari Khawarij ini nanti muncul berbagai macam. Sejarahnya nanti mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk menjelaskannya. Baik, kita ambil dalam kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahumullah. Beliau mengatakan, setiap orang yang memberontak kepada imam atau pemerintah kaum muslimin adalah Khawarij. Dan berarti dia telah memecah belah kesatuan muslim dan menentang sunnah, serta matinya seperti mati jahiliyah. Ini disebutkan dalam kitab Syarhus Sunnah halaman 76 nomor 33 oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahumullah. Maknanya mati jahiliyah gimana? Orang jahiliyah itu nggak punya pemimpin. Jadi dia berlepas diri dari itu. Dulu jahiliyah itu nggak punya pemimpin, nggak pernah bersatu. Karena setiap kafilah itu perang masing-masing, gitu loh. Makanya begitu lahir anak perempuan mereka nggak suka. Itu makna mati jahiliyah. Ia mati tidak ada kepemimpinannya. Itu. Bahkan As-Sahrastani di dalam kitabnya yaitu Al-Milal wal Nihal halaman 114 menyampaikan, setiap orang yang memberontak kepada imam yang telah disepakati kaum muslimin disebut Khawarij. Sama saja apakah memberontak itu di masa Khulafaur Rasyidin, nanti contohnya empat-empatnya ada, atau setelahnya yakni tabi'in, atau setelahnya lagi tabi'ut tabi'in, atau terus ke bawah bahkan sampai sekarang ini. Ini jelas sekali. Oleh karena itu perlu kita melihat sejarah guna untuk mendapatkan pemahaman yang mencukupi. Toyib, sejarah mencatat bahwa pencetus ide dan pelaku Khawarij pertama kali disponsori yaitu Dzul Khuwaisirah. Apa langkah-langkah yang ia ambil? Dzul Khuwaisirah ini hidup masih di zaman Nabi. Di zaman Nabi. Tapi nanti pelaksanaannya munculnya Khawarij itu setelah Ali bin Abi Thalib. Baik, mari kita lihat. Dzul Khuwaisirah. Inilah cikal bakal Khawarij. Kemudian nanti disusul setelah Ali bin Abi Thalib memerintah, yang nggak setuju dengan Ali bin Abi Thalib tadi adalah keluar, maka namanya Khawarij. Kemudian yang mendukung Ali adalah Syiah. Syiah itu awalnya pendukung, tapi nanti akan diselewengkan oleh orang-orang pelakunya itu. Baik, kita akan buktikan satu demi satu pemberontakan pertama di dalam Islam. Siapakah pelakunya? Pemberontakan pertama dilakukan oleh Dzul Khuwaisirah. Ini disebutkan di dalam kitab Talbis Iblis halaman 110 oleh Al-Imam Ibnu Jauzi. Juga disebutkan dalam kitab Darul Kutub Al-Ilmiyah, juga disebutkan dalam Al-Muntaqo An-Nafsi bin Talbil Iblis halaman 89 oleh Syekh Ali bin Hasan Ali Abdul Hamid Al-Halabi. Apa yang disebutkan? Mari kita lihat. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahumullah dalam kitabnya Talbis Ilbis, talbis itu ya kita sama-sama tahu tipu daya iblis, jerat-jerat iblis dan seterusnya. Beliau mengatakan
awwalul khawariji wa akbahuhum halatan dzul huwaisirah. Khawarij yang pertama dan yang paling jelek adalah dzul huwaisirah. Kenapa disebut yang paling pertama dan paling jelek? Karena dia adalah cikal bakalnya, jeleknya dilakukan. Lihat di sini, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari sahabat mulia Abu Sa'id Al-Khudri, kisahnya demikian. Sahabat mulia Ali bin Abi Thalib pernah mengirim sepotong emas dalam kotak kulit yang telah disamak berasal dari Yaman kepada Rasul. Kotak emas ini belum dibersihkan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaginya kepada 4 sahabat, 4 orang. Uyainah bin Badr, Aqra bin Habis, Zaid al-Khalil, dan Al-Aqamah atau Amir bin At-Tufail. Ia setelah dibagi ke 4 orang ini, Dzul Huwaisirah apa? Ya, ia mengatakan, kami lebih berhak dengan harta ini dibanding mereka. Jadi Nabi disalahkan. Bahasanya Rasulullah itu salah membagi kepada 4 tadi. Sebetulnya iya, Dzul Huwaisirah lah yang lebih berhak. Lihat, Nabi saja disalahkan. Ini sangat jelek sekali. Ini belum. Maka Rasul dalam sabdanya, apakah kalian tidak percaya kepada aku setelah mendengar pernyataan Dzul Huwaisirah tadi? Padahal aku adalah kepercayaan zat yang ada di langit, yakni Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wahyu turun kepadaku dari langit di waktu pagi dan sore. Hadisnya sahih, riwayat Abu Bukhari, Muslim, dari sahabat mulia Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya. Itu. Perhatikan, Dzul Huwaisirah Rasul aja disalahkan. Ini yang paling jelek. Itu. Dan ada lagi kejadian seorang laki-laki yang cekung kedua matanya, menonjol bagian atas kedua pipinya, menonjol kedua dahinya, lebat jenggotnya, botak kepalanya, dan tergulung sarungnya. Nggak usah dibayangkan. Susah bayangin ini. Udahlah, pokoknya jangan dibayangin. Susah nanti masalahnya. Apa yang diciri-ciri orang yang sangat jelek tadi? Karena semuanya sulit dibayangkan tadi. Ia berkata kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dikatakan? Bertakwalah kepada Allah, wahai Rasulullah. Rasul disuruh bertakwa, berarti menganggap dia lebih bertakwa dibanding dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Jadi Rasul disuruh bertakwa kepada Allah, berarti menganggap dia yang orang tadi apa? Ciri-cirinya tadi, cekung kedua matanya, menonjol bagian atasnya, susah dibayangin, nggak usah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wailak, celakalah engkau. Awalastu ahakku ahlil ard ayyattaqiyallah. Bukankah aku manusia yang paling takwa kepada Allah di muka bumi? Jika Rasul dituduh tidak bertakwa atau bertakwanya masih kalah dengan ciri-ciri orang ini tadi, bagaimana? Tentu di muka bumi ini sudah tidak ada lagi yang bertakwa yang melebihi Rasul, karena Rasul manusia yang paling bertakwa.
Apa reaksi dari para sahabat radhiyallahu anhum ketika Rasulullah dituduh kurang bertakwa, disuruh berbuat adil? Lihat di sini, salah satunya adalah sahabat mulia Khalid bin Walid radhiyallahu an. Ia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah harus aku penggal lehernya?" Kalau jamaah dihina orang, kemudian ada tawaran gratis, membela gimana? Menolak? Kelihatannya tidak ya. Di sini perhatikan, apa jawaban Rasulullah? Jangan, dia masih sholat. Ingat, karena ia masih sholat. Itu seburuk apapun, kalau ia masih sholat nggak boleh diperangi. Itu Khalid bin Walid mengatakan lagi, berapa banyak orang yang sholat berucap dengan lisannya yakni syahadat, ternyata bertentangan dengan isi hatinya. Jadi Khalid bin Walid belum puas, alasannya hanya karena masih sholat. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aku tidak diperintahkan untuk mengorek isi hati manusia dan membelah dada-dadanya. Jadi kita bisa melihat hanya zahirnya. Masalah hati itu urusan Allah tabaraka wa taala. Ini jawaban yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang itu tadi yang mengatakan, wahai Rasulullah, bertakwalah kepada Allah, yang ciri-cirinya di atas tadi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya, sesungguhnya akan keluar dari keturunan orang ini sekelompok kaum yang membaca kitabullah atau Al-Quran secara kontinu, namun tidak melampaui tenggorokan mereka. Yakni maksudnya tidak sampai masuk ke dalam hatinya, yang dengan itu ia dapat memahami apa yang dibaca. Mereka melesat laksana keluar dari batas-batas agama, layaknya anak panah yang melesat menuju sasaran buruannya. Inilah yang nanti disebut dengan keturunannya ini Khawarij. Nanti Khawarij itu ciri-cirinya mengatakan kepada kita ini dengan kalimat yang buruk sekali. Menganggap sholat kita nggak ada apa-apanya, puasa kita nggak ada apa-apanya, ibadah kita nggak ada apa-apanya. Loh, zaman Rasul aja sudah dikatakan gitu. Sampai apalagi sekarang. Nanti siapa Khawarij sekarang, nanti tolong jangan tanya. Iya, nanti silahkan. Kalau masih ada waktu, tapi kelihatannya waktunya tidak ada. Karena materinya banyak sekali nih.